Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawarah, NIM 180301033 dari Minat Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Laboratorium Pengelolaan Lahan, yaitu pengelolaan lahan rawa dengan dosen pembimbing Ibu Jamilah SPMP. Pengertian lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang air dangkal. Dalam pustaka, lahan rawa sering disebut dengan berbagai istilah seperti swamp, marsh, bog, dan plain. Masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Swamp adalah istilah umum untuk rawa, digunakan untuk menyatakan wilayah lahan atau area yang secara permanen selalu jenuh air. Permukaan air tanahnya dangkal atau tergenang air dangkal hampir sepanjang waktu dalam setahun. Marsh adalah rawa yang genangan airnya bersifat tidak permanen, namun mengalami genangan banjir dari sungai atau air pasang dari laut secara periodik, di mana debu dan liat sebagai muatan sedimen sungai seringkali diendapkan. Bog adalah rawan yang tergenang air dangkal, di mana permukaan tanahnya tertutup lapisan vegetasi yang melapuk, khususnya lumut sphagnum sebagai vegetasi dominan yang menghasilkan lapisan rambut bereaksi masam. Peat adalah lahan rawa yang tanahnya jenuh air, ditumbuhi rumputan rawa sejenis reeds, sage, dan rose, tetapi air tanahnya bereaksi alkalis, biasanya kapur atau CaCO3 atau netral. Luas lahan rawa di Indonesia sekitar 33,41 sampai 39,10 juta hektar, dengan luas rawa pasang surut sekitar 20,13 sampai 25,82 juta hektar, dan lahan rawa lebah sekitar 13,28 juta hektar. Penyebaran lahan rawa diurutkan dari yang terluas terdapat dari Sumatera, Papua, Kalimantan, serta Sulawesi. Jenis-jenis lahan rawa. Lahan pertama adalah lahan rawa lebak. Rawa lebak adalah lahan rawa yang genangannya terjadi karena luapan air sungai atau air hujan di daerah cekungan di pedalaman. Lahan rawa terbagi menjadi 3, yaitu lebak dangkal, 2 lebak tengahan, 3 lebak dalam. Kedua adalah lahan rawa lebak peralihan. Rawa lebak peralihan adalah lahan rawa lebak yang pasang surut air laut masih terasa di saluran primer atau di sungai disebut rawa lebak peralihan. Pada lahan seperti ini, endapan laut yang dicirikan oleh adanya lapisan pirit biasanya terdapat pada kedalaman 80-120 cm di bawah permukaan tanah. Selanjutnya adalah lahan rawa gambut. Tanah di lahan rawa dapat berupa aluvial atau gambut. Tanah aluvial merupakan endapan yang terbentuk dari campuran bahan-bahan seperti lumpur, humus, dan pasir dengan kadar yang berbeda-beda. Tanah disebut sebagai tanah gambut apabila memenuhi salah satu syarat berikut. Menurut Soil Survey Start tahun 1996. 1. Apabila dalam keadaan jenuh air mempunyai kandungan C organik paling sedikit 18%. Kedua, apabila tidak jenuh air mempunyai kandungan C organik minimal 20%. Kemudian lahan rawa pasang surut. Dalam keadaan alamiah, tanah-tanah pada lahan rawa pasang surut merupakan tanah yang jenuh air atau tergenang dangkal sepanjang tahun atau dalam waktu yang lama beberapa bulan dalam setahun. Zona wilayah lahan rawa yaitu zona 1 wilayah rawa pasang surut air asin atau payau, dan zona 2 wilayah rawa pasang surut. Sedangkan zona 3 wilayah rawa lebak atau rawa non pasang surut. Selanjutnya jenis lahan rawa sulfat masam. Lahan sulfat masam adalah lahan yang memiliki horizon sulfidik atau sulfik di dalam kedalaman 120 cm dari permukaan tanah mineral. Pada umumnya, lahan sulfat masam terbentuk pada lahan pasang surut yang memiliki endapan maring. Tanah sulfat masam terbagi dalam 2 bagian, yaitu tanah sulfat masam aktual dan tanah sulfat masam potensial. Permasalahan lahan rawa. Pengembangan hutan rawa gambut menemui banyak masalah karena adanya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan lahan gambut sebagai berikut. Pertama, kandungan hara mineral yang sangat miskin. Kedua, penanaman pada gambut yang miskin hara ini perlu perlakuan khusus. 3. Pemanasan langsung dari sinar matahari dapat menyebabkan irreversible drying atau kering yang tidak dapat balik. 4. Kebakaran yang sering terjadi dalam lahan gambut akan menghilangkan mineral dan nutrisi lahan gambut. Secara rinci, faktor-faktor yang menjadi permasalahan lahan rawa adalah dominannya tanah bermasalah, yaitu gambut dan sulfat masam dengan berbagai dampak pengelolaannya. 2. Permodalan petani yang sangat minim untuk mengkonservasi atau merehabilitas dan mengelola lahan. 3. Keterbatasan tenaga kerja. 4. Kelembagaan penunjang dari yang minim. Dan terakhir adalah kesadaran petani dalam mengkonservasi, merehabilitasi, dan mengelola lahannya. Kemudian pengelolaan lahan rawa. Pengelolaan lahan rawa terdiri dari pengelolaan air, yaitu komponen teknologi utama pengelolaan air yang meliputi sistem aliran suatu arah, sistem drainase dangkal intensif, sistem drainase intersepsi, sistem drainase berkala, irigasi dengan air pasang dan pencucian. Selanjutnya pengapuran, yaitu salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk merehabilitasi lahan sulfat masam aktual atau SMA di daerah lahan rawa pasang surut adalah kapur. Pemupukan. Tanaman padi yang dikembangkan di daerah pasang surut yang didominasi oleh tanah sulfat masam setelah pirit teroksidasi dengan pH tanah kurang lebih 3, jumlah pupuk yang diberikan dapat ditentukan melalui analisis tanah secara preskriptif. Selanjutnya adalah ameliorasi. Selain pengapuran dan pupuk hara dan mikro, pemberian tanah dan abu bakar dapat diberikan sebagai bahan ameliorasi. Berikut adalah referensi dari tugas saya.